Nah ini dia, ini konon kucing ini dipelihara oleh kuntilanak ya. Ya sosok nenek-nenek di situ jalan ke arah kiri ya. Nggak tahu kalau di kamera kelihatan atau tidak. Kalau bisa bantu aku. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Bisa komunikasi, bisa bicara dengan kita? Kalau bisa bantu aku. Apa yang bisa dibantu? Ada sesuatu yang mengganggu kami di sini. Di mana itu? Bisa ditunjukin di Nanti mana? akan kutunjukkan ke pemuda ini. Ini dengan siapa bisa? Ya. Ini bang, Itu. rambut bang, Hah? rambut. Datang ke kawasan Tapos, Bogor, Jawa Barat. Inilah rumah kosong melompong yang menjadi sarang genderuwo dan istana kuntilanak. Banyak yang kesurupan di sana. Warga juga sering dibuat takut setiap mendekat ke rumah yang sudah 30 tahun ditinggalkan para penghuninya. Lantas, seperti apa suasana rumah kosong ini? Tim penelusuran Ganjil Misteri mengungkapnya bersama Teguh Zahir. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Warga tidak banyak mengenal latar rumah kosong itu. Mereka hanya mengetahui kini tempatnya berubah angker, sangar secara metafisika. Tapi deteksi batin Teguh Zahir, kawasan rumah itu berdiri memang merupakan tanah yang tidak bersahabat. Sebab pada masa lampau merupakan kuburan tua di zaman penjajahan Belanda. Dan itulah yang membuat rumah kosong itu berubah gerah, penuh makhluk tak tampak. Selamat malam, pemirsa Ganjil Misteri. Saat ini saya sedang berada di sebuah rumah terbengkalai ya, di Tapos di belakang saya ini. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber saya, teman saya, Elvan. Beliau ini yang tahu tentang misteri-misteri di sini ya, tentang hal-hal gaib di sini. Di sini kononnya ada ini ya, mitosnya banyak kuntilanak ya. Sarang kuntilanak di lantai atas ini, sarang kuntilanak banyak sekali yang diganggu oleh kuntilanak di sini. Kalau di bawah itu lebih serem lagi ya. Dia tuh sarang genderuwo ya bro ya waktu itu. Gitu. Ini sudah 30 tahun terbengkalai. Berdasar informasi dari para tetua yang berada di sekitar rumah tersebut, konon pemiliknya pergi karena sering ketakutan. Padahal penghuninya sudah tinggal di tempat itu hingga 30 tahun lamanya. Kalau mitosnya bro yang tadi dicerita gimana? Kalau dulu kan sebelumnya bangunan ini sudah ditempati sama pemiliknya lebih dari 30 tahun karena banyak terjadi kayak hal-hal mistis di luar nalar, banyak yang mengganggu orang-orang di dalam rumah ini, jadi ditinggal gitu aja. Jadi mitosnya tuh di sini tuh dulu tuh tanah kuburan ya kayak tanah kuburan. Terus akhirnya ya karena ketidaktahuan ini dibangun dan akhirnya banyak gangguan yang terjadi di sini seperti ya kuntilanak ya. Jadi akhirnya nggak lagi dilanjutin lagi seperti itu. Kalau saya eksplisit melihat sih memang sepertinya kuburan lama ya, zaman-zaman Belanda seperti itu ya. Kuburan lama, tapi ya kita boleh klik langsung aja nanti ya, nggak begitu. Penjelajahan baru dimulai.
bersama malam yang semakin pekat oleh suasana muram. Teguh Zahir merasakan suasana mistik sangat kental dirasakan. Suara anak kucing yang selalu ribut bagai rengekan bocah yang serba salah. Konon, kucing-kucing ini merupakan peliharaan kawanan kuntilanak yang bersarang di lantai atas. Kalau saya rasakan yang memang di sini aura mistisnya memang sangat kental ya. Di situ bisa ngeliat ada kucing, sorry bro. Itu ada kucing ya. Ini. Nah ini dia. Ini konon kucing ini dipelihara oleh kuntilanak ya. Kadang security suka iseng nyariin kalau siang ini kucing ini nggak pernah ada anak-anak kucing ini. Dia ada kalau malam. Di situ ajaibnya. Ini yang melihara kuntilanak kucing-kucing ini. Subur ya kucingnya kadang. Iya, sarangnya ada di atas. Nanti kita terusin langsung sarang kuntilanaknya. Saya sendiri nggak tahu ya. Kalau menurut saya ini kucing ini kelihatannya kucing biasa saja ya, nggak ada unsur mistisnya. Tapi mungkin yang memeliharanya itu mungkin yang harus kita telah nanti lebih jauh lagi. Oke. Perkara kucing ini. Ya ini kita sekarang sudah berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah pekarangan rumah di dalamnya. Kita bisa sana ya, sangat besar sekali rumahnya dan memang di sini auranya sangat pekat sekali ya, sangat terasa di sini. Saya lebih merasakan suatu energi yang mendorong saya itu ke bagian bawah sini ya, ada bawah tanahnya nih. Di sini saya pengen tahu mitos dari genderuwo itu yang suka merasuki warga setempat, pekerja sini, dan sarang kuntilanak yang ada di atas itu. Semakin memasuki area rumah, hawa seram terasa mencekam. Tembok kusam, tanah basah, serta kelelawar yang banyak bersarang menjadi bingkai keseraman. Tapi benarkah di lantai bawah menjadi tempat para genderuwo jahat bermukim? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pusat keangkeran rumah kosong di kawasan Tapos itu ada di lantai bawah tanah serta lantai 2. Di bawah menjadi sarang para genderuwo, sementara di lantai 2 menjadi wilayah edar kawanan kuntilanak. Sebelum naik di istana kuntilanak, tim penelusuran ganjil misteri dibawa menuju sarang genderuwo. Aura lembab di lantai paling bawah bahkan sudah mulai membuat perasaan tercekam. Kalau di sini saya ada deteksi ya. Di sini memang di bawah sini nih, tepat di bawah kita ini sarangnya genderuwo juga di bawah sini. Karena di sini pertama auranya lembab sekali ya, sangat lembab sekali. Di sini juga ada banjir-banjir di bawah tanahnya. Auranya kental sekali ya. Sini sangat kental sekali, banyak kelelawar juga berterbangan di sini ya. Kalau makhluk halus di sini di lantai atas sih yang saya tangkap cuma kuntilanak. Sosok seperti kuntilanak manifestasinya. Cuman kalau kayak hantu-hantu kayak lembut memang sini banyak, cuman yang paling ditakutin yang 2 itu aja. Sangat jahil. Kadang suka, makanya orang kalau di sini nggak ada yang berani lewat ya, terutama di daerah sini nggak ada yang berani lewat karena memang di sini sangat angker ceritanya gitu menurut mitos dari orang-orang setempat. Dan benar, begitu sampai di lantai paling bawah yang kusam, suasana sudah berubah jengah. Teguh Zahir mendeteksi tempat itu benar dihuni banyak sosok menakutkan yang oleh orang disebut genderuwo. Sosok yang cukup banyak itu berasal dari masa lalu rumah ini yang memang berdiri di atas kuburan tua. Ya sekarang kita posisi sudah mau turun ke lantai basement ya, tempat di mana genderuwonya itu berada. Kita buktikan apakah memang benar ada genderuwo itu atau tidak. Kita langsung aja lihat yuk.
Nanti saya coba hadirkan. Jadi memang sih juga dengar ada suara gerasa gudusuk sih di bawah situ. Ya memang benar di sini ya, memang markas genderuwonya itu betul sekali. Dan tadi sempat sejenak saya melihat ke masa lalu ya. Memang tanah ini sebelumnya memang seperti memang bekas makam. Banyak ya, kayak seperti ada yang mendorong saya juga di sini. Saya kayak ada melihat sosok nenek-nenek di situ jalan ke arah kiri ya. Nggak tahu kalau di kamera kelihatan atau tidak. Bro, lupa di mana bro? Di sini nenek-nenek dari penjaga di sini dia sangat seperti sosok kelaparan ya, pemirsa, seperti sosok kelaparan. Jadi dia seperti bersedih, dia ingin kita bakarkan dupa gitu. Selesai membakar dupa, Teku Zahir membawa langkah ke lantai atas, tempat kawanan kuntilanak bertempat tinggal. Sudah sejak menaiki satu demi satu anak tangga, yang terasa adalah senyap yang mencekik perasaan. Baru berdiri sebentar, Zahir menangkap sosok pocong berdiri hanya beberapa langkah di depan. Setelah melihat sosok pocong itu, tiba-tiba Zahir merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam raganya. Bisa bantu aku. Kau bisa bantu aku. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Bisa komunikasi, bisa bicara dengan kita? Kau bisa bantu aku. Apa yang bisa dibantu? Ada sesuatu yang mengganggu kami di sini. Di mana itu? Bisa ditunjukin di Nanti mana? akan kutunjukkan ke pemuda ini. Ini dengan siapa bisa? Ya. Saya tadi ngeliat ada sosok, memang ada sosok perempuan tinggi di sini, tinggi sekali ya sampai atas itu ya. Rambutnya panjang. Dia tersenyum sama saya dengan wajah pucatnya, dengan rambut yang basah. Perempuan itu memang yang sering disebut kuntilanak ya. Begitu kita masuk, dia mengungsi ke sini. Begitu saya samperin, saya disambut sama dia. Dia minta kayak seperti memberikan gua gambaran di mana ada kain putih gitu. Kain putih tapi gue sini nggak tahu, harus kita cari. Memasuki sarang genderuwo di lantai bawah, kemudian dilanjutkan ke lantai 2 tempat para kuntilanak menegaskan bahwa rumah kosong itu memang tidak bisa dianggap sembarangan. Lalu benarkah di sebuah sudut yang sempit, Teku Zahir menemukan benda serupa jenglot? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda bahaya mulai terlihat. Secara spiritual, Teku Zahir mendapat petunjuk untuk menemukan kain putih yang akan memberi jawaban dari misteri panjang rumah kosong tersebut. Dan sebuah bayangan melesat
mengejutkan. Zahir berlari berusaha mengejarnya untuk menemukan sesuatu yang dicari. Sebentar, coba sebentar deh. Pulang. Baik melawan. Bergegas, Teku Zahir terus bergerak mencari sesuatu yang misterius. Ia yakin petunjuk kain putih adalah benda gaib yang sengaja ditaruh agar rumah menjadi tidak bersahabat, sehingga penghuninya ketakutan. Makin dekat. Ini bang, ada apa bang? Yang mana bang? Itu. Rambut bang. Hah? Rambut. Pulang. Panas. Hati-hati Nafisari. Apaan tuh? Saya lagi netralisir dulu ya. Siap. Apaan bang? Jenglot. Bisa dilihat jenggotnya ke permisa ganjil misteri bang. Tapi ya sarannya kalau matanya itu jangan disorot ya. Oh gitu ya? Takut ada hal negatif. Lihat bisa ganjil misteri, ini sebuah jenglot. Menjelang tengah malam, suasana sudah berada di titik tertinggi rasa takut. Hanya Teku Zahir yang berusaha tetap tenang setelah membawa kain putih yang membungkus sosok jenglot. Penelusuran diputuskan untuk disudahi agar tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Tapi penemuan jenglot akan menjadi pertanda baik, sebab benda mistik itu sudah bertahun-tahun tertanam di bawah rumah. Ya, pemirsa Ganjil Misteri, seperti yang teman-teman semua saksikan ya, kita sini menemukan benda yang mungkin bisa dibilang pesugihan ya, karena media ini adalah jenglot yang mungkin ditanam di rumah ini supaya yang bermukim di rumah ini atau yang memiliki rumah ini tuh terganggu ya, sehingga pembangunan ini mungkin nggak bisa dilanjutkan. Dan bagaimana mungkin gaib-gaib yang ada di sini terganggu dengan adanya benda pesugihan ini. Ya, ini salah satu petunjuknya dari nenek-nenek awalnya ya kak ya. Nenek itu mengatakan kepada saya supaya mengambil bendanya ini. Dan ada perempuan-perempuan yang tadi di atas itu yang tadi sama Bravan saya di mediumisasi, itu juga meminta supaya benda ini diambil dan mereka bisa hidup nggak mengganggu manusia di sini lagi gitu ya, dan bisa damai kembali. Rumah kosong di Tapos menjadi penanda betapa makhluk halus bisa sangat merajalela. Jika dibiarkan, mereka menjadi penghuni tetap sejak rumah ditinggalkan 30 tahun silam. Lalu, apa yang harus dilakukan jika sudah begitu? Jawabannya, dibersihkan. Diberi syarat agar terhindar dari godaan makhluk yang tak terlihat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.